Oke. Gerakan berikutnya adalah 1-5. 1-5. Tukar. Tukar. Ya. Tembak. 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 Oke. Kelingking dan jempol. Oh, oke. 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 Kalau belum bisa tidak apa-apa. Iya. Mana jempolnya? Iya, betul. Ya. Kelingking dan jempol. Oke. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita, dalam program Warta Karir. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai Gen Z dan juga mempersiapkan Gen Z menjadi future leader atau the next leader untuk semua generasi di atas maupun di bawahnya. Dan sekarang kita akan bicara untuk kita semuanya nih. Soal apa? Soal brain gym atau senam otak. Narasumbernya siapa? Saya masih mengundang Mas Heri Purnomo, seorang coaching dan juga mentor untuk berbagai pelatihan ya. Jadi kalau Sobat WK mau mengundang beliau, boleh loh, nanti Mas Heri biasa di akhir acara akan memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk mengundang beliau atau mengenal lebih dekat lagi dengan beliau. Baik, saya menyapa dulu Mas Heri. Halo, Hai. apa kabar Mas? Baik. Terima kasih sudah hadir kembali di studio kami untuk bicara-bicara dan memberikan pengalaman ya Mas, tetap pengetahuan dari Mas Henry untuk kita semuanya. Gitu ya Mas. Nah, gini Mas, kita tuh mau bicara tentang brain gym. Dari yang saya baca, brain gym itu mampu meningkatkan konsentrasi kita gitu ya, kalau dilakukan secara rutin. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah, brain gym ini atau senam otak gitu ya Mas ya. Nah, Mas Henry sendiri adalah salah satu mentor yang juga mengajarkan itu kepada semua audiens yang mengikuti seminar maupun coaching klinik di tempat Mas Heri. Betul. Nah, sebenarnya brain gym sendiri itu apa sih Mas kalau menurut Mas Heri? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi senam otak adalah seperti senam badan, anggota tubuh kita yang lainnya. Untuk memastikan bahwa badan kita sehat, kita harus melakukan senam. Entah itu jogging, sit up, pull up, semuanya adalah senam. Nah, otak kita juga butuh senam untuk dia bisa ikutan six pack. Oke. Jadi baik. tahan banting dalam tanda kutip bahwa kita bisa lebih percaya diri, kemudian menghadapi kehidupan yang rata-rata tidak sesuai dengan harapan kita, kita juga tetap tangguh menghadapinya. Itu butuh senam otak. Karena otak kita selalu ada dua, kiri dan kanan, dan dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kiri bagaimana keteraturan, kanan ide dan kreativitas. Kalau kita hanya dominan salah satunya, kelihatan dari hidupnya. Oh gitu Mas. Betul, jadi itu nanti lebih jauh lagi masuk ke Kedetek jadi ya Mas? Dari kedetek, perilaku dia atau bagaimana? kelihatan dari perilakunya. Jadi ketika dominan yang kanan ya kalau ngomong juga kemana-mana, nggak teratur. Atau bahkan rumahnya pun perilakunya kelihatan. Rumahnya berantakan, itu biasanya kanan. Ada hal-hal yang tidak penting ada di ruang tamu, ada apa aja deh. Yang penting jangan hidupnya berantakan ya Mas. Bisa jadi kalau tidak Dominan otak menggunakan. kanan juga? Betul. Gitu. Oh gitu, wah Ya, pengaruh juga berarti ya? kreativitas ada di otak kanan. Itu Oke. sangat, itu kenapa dua-duanya berfungsi. Dan untuk generasi ke depan sangat dibutuhkan untuk menjadi manusia kembali. Gunakan lagi otaknya, kuatkan otaknya untuk menghadapi tantangan hidup yang berubahnya cepat untuk ke depan ini. Jadi intinya harus selaras dengan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri itu harus seimbang. Betul. Biar tujuan hidupnya tercapai dengan cepat. Begitu ya Mas? Nah, betul sekali. Oke, baik. Jadi itu tadi tentang brain gym. Tadi manfaatnya adalah juga Mas Heri sudah sebutkan gitu Masih ya. banyak lagi sebenarnya Oh, iya, buat gimana, Mas? anak golden age. Jadi masa-masa pertumbuhan otak anak itu, ajarkan senam otak. Dia Oh, akan jadi bisa diajarkan sejak dini gitu Mas? absolutely. Oh, baik. Bahkan waktu hamil ibunya bisa melakukannya. Waktu masih bayi belum bisa bergerak, bapaknya bisa menyilang-nyilangkan kakinya. Itu menstimulus otak, menyalurkan oksigen ke bagian otak dan membuat otaknya menjadi lebih kuat. Kemudian dia juga bisa membuat anak lebih percaya diri dari anak yang lain. Itu kenapa sekarang di banyak sekolah sudah melakukan brain gym sebelum. Iya, sebelum Itu juga saya mereka pelatihan. belajar ya? Nah, itu manfaatnya. Saya udah ribuan kali naik panggung dan fakta bahwa biasanya mereka terdistraksi dengan handphone. Ketika saya naik, mereka bisa fokus. Jadi fokus betul kata Kak Non tadi awal, bahwa fokus itu penting untuk meningkatkan konsentrasi dengan begitu banyaknya benturan informasi di dunia ini. Dan buat lansia, fungsi kognitifnya juga bisa dipertahankan dengan baik. Kalau mudah pikun, hati-hati. Di usia baru setengah abad udah gampang lupa. Nah, itu Baik, hati-hati. jadi ini bermanfaat dari mulai dia
masih dalam kandungan begitu ya Mas, sampai dengan lansia Betul. begitu ya. Tapi memang perlakuannya beda-beda ya Mas ya. Ya, Jadi kayak bisa beda-beda. tergantung kebutuhan begitu Betul ya. sekali. Oke. Bisa itu buat terapi juga buat lansia itu. terapi apa Mungkin aja, Mas? estetisnya gerakan badannya itu. Oh gitu. Jadi ada terapi brain gym, tapi saya tidak melakukan itu. Oke, baik. Karena saya Tapi belum untuk lansia. kita bicara mengenai dunia kerja, Mas. Mm-mm. Kalau untuk dunia kerja nih ya, Mas, apa yang Mas Heri sarankan? Mm-mm. Mungkin sebelum atau setelah kita bekerja, Mm-mm. mungkin bisa brain gym atau gimana? Atau ada gerakan tertentu dari brain gym Sebelum. khusus untuk para pekerja? Sebelum. Sebelum ya, semuanya sebelum. Sebelum biar mereka konsentrasi. Nanti kita praktekkan, ya kan, menunjukkan bahwa Anda lupa sesaat dengan beban hidup, beban kerja ketika Anda melakukan senam otak. Oh gitu ya, wah menarik banget ya. Itu benar, itu instan. Tetapi itu kan harus bertahan lama. Heeh. Bagaimana caranya? Ya harus terus berlatih setiap hari. Dilakukan secara terus-menerus begitu. Terus menerus. Jadi 10 sampai 15 menit cukup minimal. sebentar ya, Mas, ya? Minimal, betul. Dan banyak sekarang perusahaan yang saya training sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka brain gym dulu. Selain meditasi di awal. Seluruh karyawannya. Dan itu membuat mereka jadi lebih fokus karena memang secara riset fokusnya manusia kan kalah sama goldfish. Goldfish 9 detik, manusia hanya 8 detik. Oh. Karena mereka sengaja mendistraksikan diri dengan gadget. Baik, penasaran nggak sih Sobat PK? Saya sih penasaran banget ya. Contohnya kayak gimana sih Mas? Kecil aja Mas. Oke, boleh. Jadi kan ada tahapannya. Ini tahapan yang paling simpel adalah aktif. Jadi memerintahkan anggota tubuh kita dengan gerakan yang berbeda-beda. Misalnya, ini satu di sini dikasih 4, ketika pindahkan ke telinga 2. Gini, Coba. gimana tadi? Gini ya? Nah, Gini, 4, 4. 2. Gini. Gimana tadi? 1, 4, 4, 2. 2. Lucu juga ya? 4, 2. Coba pindah tangannya. Itu duanya salah juga toh. Nah, ini Masih belibet ya betul. Mas? Nanti terlihat ketika tahapannya tidak diikutin bisa pusing Kak. Karena kan Oh, nggak selaras ya Mas betul, ya? karena ketika belum pernah sit up pertama kali kan juga sakit toh. Iya. Nah, begitu juga nanti ada tahapan yang paling harus diikuti yang banyak orang langsung gerakan aja. Itu kan langsung gerakan tadi. Ada tahapannya yang harus kita ikuti. Tahapannya nanti. apa aja dulu Mas? Ada PACE atau PACE. Apa tuh? Mulai dari bawah. E adalah energi, kita harus minum air bening dulu. Oke, jadi persiapkan diri Biar- rileks mungkin dulu gitu kali ya Mas ya, ya? minum air bening. Kemudian C-nya adalah clear, itu mengaktifkan otak dulu. Nanti ada gerakannya. Kemudian A adalah aktif, itu baru gerakan menyilang. Banyak sekali gerakannya, bisa dikreativitaskan juga untuk memastikan kita tetap aware. Dan terakhir adalah P, P-nya adalah positif, gerakan hook, gerakan untuk bagaimana mengatur pernafasan, bernafas perut atau nafas dada, untuk memastikan bahwa ketika nafas perut kan bagus untuk diafragma kita menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, biar nggak gampang ngantuk, karena kecukupan oksigen di otak Otak kita, kita. baik. Gitu. Baik, Sobat PK, kita nggak sabar lagi nih pengen belajar brain gym gitu ya. Jadi kita langsung aja gimana kalau misalnya langsung belajar dari ahlinya tentang brain gym atau senam otak. Yuk kita siapin diri kita siap-siap dulu, ganti baju dulu, relax dan minum air bening berapa Mas? 1 galon? Boleh 2 galon, bukan 10 liter. Gitu ya. 10 Oke, liter. cukup 1 gelas aja ya Mas ya. 1 galon nanti, waduh bahaya. Oke, Minum dulu, silakan ya. mempersiapkan diri dulu dan setelah ini kita akan bersama dengan Mas Heri untuk senam otak bersama. Yuk. 3, 2, 1, cut. Segitu cukup kan? Cukup. Cukup banget 10 menit katanya malah. 8 menit. Oke, sekarang kita latihan senam otak. Pertama, tahapannya jangan lupa untuk minum air bening. Semua tadi udah minum air bening ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengaktifkan otak atau clear. Jadi tangan, coba perlihatkan jempol dan jari tengah. Jempol dan jari. Nah, letakkan di antara tulang pertama dan kedua. Ada tulangnya? Nah, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Di kiri dan kanan, Kak. Kirinya mana? Nah, betul. Satu lagi di perut. Ini adalah tahapan untuk mengaktifkan otak. Jadi pastikan sebelum kita melakukan gerakan menyilang, kita aktifkan otak ini. Jadi seperti saklar lampu, waktu untuk biar terang kita harus klik. Nah, ini adalah kliknya otak. Jadi ini adalah bulu kuduk Anda harus merinding. Di komen ya Bang. Bulu kuduk harus merinding untuk memastikan bahwa hey brain wake up. Bangun untuk bisa diajak kerjasama. Ganti tangannya boleh? Tadi gimana? Jari tengah dan jempol. Jari tengah dan jempol. Nanti kalau yang di rumah tidak bisa merinding, coba pejamkan mata. Sebenarnya ada cara lain.
ini agak lebih tidak senonoh sebabnya. Jadi bisa diperlakukan di rumah adalah menggosok bagian atas kelamin. Satu lagi digosok atas bawah. Begini Bang. Satu lagi di sini. Ini boleh dipraktekkan di rumah ya. Begini. Setelah ini adalah tahapan ketiga adalah gerakan aktif. Gerakan aktif adalah gerakan menyilang. Kiri dan kanan memerintahkan berbeda. Oh. Oke, jadi jempol telunjuk. Ada jempolnya? Tukar. Tukar lagi. Wah, emang gak punya otak nih kayak. Oke. Bagus. Kemudian 1-4. Ini gerakan dulu, pelatihan dulu sebelum pakai musik agar lebih 3 dimensi. 4. Nah, Aduh, iya. 4. Oh, iya benar. Ditukar kok. 4. Oke. Gerakan berikutnya adalah 1-5. 1-5. Tukar. Tukar. Ya. Ini nggak semua saya ajarkan, mungkin waktu juga ya. Sebagian. Kemudian tembakan kelincinya. Dor. Der. Tembak. 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 Oke. Kelingking dan jempol. Ada kelingkingnya? Oh, tukar. Oh, oke. 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 Kalau belum bisa tidak apa-apa. Iya, iya. Mana jempolnya? Iya, betul. Ya. Kelingking dan jempol. Oke. Setelah itu, tangan kiri atau kanan di hidung. Kasih 4 di telinganya. 4. 2. Kiri, betul. 4. 2. Duanya jempol dan kelingking. 4, 2, 4, 2. Tukar tangannya. Belum. Oh, baik. 4, 2, 4, 2. Kemudian ganti tangannya, tangan kanan yang di depan. Kanan. 4, 2, 4, 2, 4. Duanya begini, Bang. Dua gini. Iya, Bang. 4, 2, 4, 2. Kemudian, 42 tadi. 4, 2. Nah, pengen sehat kan hidupnya? Pengen awet muda, biar otaknya tetap segar. Paksa ya, sepertinya sit up, biar six pack otaknya. Jangan menyerah. Duanya begini, Bang. Ngapa begini? Beda lagi lama-lama gini ya. Oke, ganti tangan. Oke, kemudian kaki. Penting kaki juga harus bergerak. Menyilang. Perhatikan dengan baik. Jadi depan, belakang, belakang. Pastikan bersilangan yang disentuh. Oke, depan, belakang, belakang. Oke, jangan begini. Kanan kiri dulu. Urutannya gimana? Nah, boleh. Yang mana nyamanmu, mana dominan otakmu biasanya kan kanan dulu boleh. Kemudian sama belakang, ujung kaki, belakang. Oke, bisa ya? Boleh. Pakai musik? Kita pakai musik sekarang ya. Cut dulu ya, Bang. Tahun bego nih gua. Iya nih sama kita. Kita nggak pernah kerja pakai otak, kita kelihatan jadinya. Jangan ketawa. Jadi kakinya gerak kiri kanan lagi. Gimana nih, Mas? Tangannya? Nanti speednya kalau Anda sudah terbiasa dipercepat ya. Kalau boleh cepat boleh. Ganti tangannya 1-4. Gimana sih? Ya Allah. Ingat, speed harus ditingkatkan ketika Anda sudah bisa. Gimana tadi, Mas? Iya. Pelan-pelan. 1-5. Kakinya jalan ya, jangan stres kakinya.
Tembaknya. Kelingking. Ini bukan goyang ya. Beda ini. Kalau sudah cepat ingat, perhatikan dengan baik kalau udah bisa cepat. Singkong ya? Mana ya? Tangan siapa, Bang? Tangan sendiri kan, bukan tangan saya. Oke, sekarang tangan kiri di hidung. Dua. Kakinya jalan. Ganti tangannya. Bisa nih, Des. Lebih cepat kalau sudah bisa ya. Ngomong nih gue. Des, begini Des. Udah begini. Mana, Bang? Coplok kan gini. Kaki. Kakinya lebih mudah nih. Ya, bareng ya. Paha dulu, 1, 2, 3. Ujung kaki. Paha. Siku. Kayaknya lebih Ujung kaki. lebih mudah kaki kayaknya nih. Ya, gua mau tadi kaki. Lebih mudah sah-sah juga. Berikutnya adalah ini mudah, nggak perlu pakai musik. Kalau berhitung kan biasanya kita berbeda. Anda merasa nggak tadi barusan Anda fokus banget? Iya. Lupa dengan hutang, lupa dengan pekerjaan, betul atau tidak? Kalau ini Anda sering lakukan, bayangkan. Lupa semuanya. Lupa diri sendiri. Anda bisa fokus. Cucian. Artinya apa? Artinya Anda juga bisa melakukan semua pekerjaan fokus dan itu akselerasi dan produktivitas Anda akan semakin gila. Nah, faktanya Anda bisa bahagia atau mengerjakannya? Fokus nggak mikirin yang lain selain ini. Bahkan patah hati hilang. Selama sesaat. Nah, ini ditambahin. Nah, sekarang kalau berhitung 1. Ya. 1. 2. Dua. Jari manis dan jari tengah 3. 3. Dihitung lagi tangannya 1, 2, 3 ya. Jangan sampai kurang. Iya, kenapa ke tangan orang nih? Iya. 4. 4. Kelingkingnya 5. Yuk kita berhitung. Ucapkan. Jadi 3 dimensi. Vokalnya keluar, kinestesisnya jalan, visualnya kelihatan. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lihat 4-nya benar nggak tangannya? Yang dijepit kelingking dan Jepitnya sama jauh kejepitnya. 5. Lah itu jempol dua-duanya, Bang. Kelingkingnya mana, Bang? Kelingking. Nah. 5. Ulang lagi, kita berhitung. Yang keras, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mana 4-nya? 5. Ini baru latihan. Senam otak yang sebenarnya dengarkan dulu audionya. Enggak usah pakai praktek dulu, ucapkan dulu. Ingat dulu ya. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yuk nyanyi dulu, tangannya biarkan dulu. Istirahatkan dulu. Biasakan kita nginget tuh. Kalau belajar kan gitu. Belajar sekolah dulu baru praktek di dunia, ya tah? Sekarang coba. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi biar ingat. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. one more time. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, setelah ingat baru kita praktekkan. Ya, yuk. 2, 1. 1, 2, 3. 5, 4, 3,
Satu. 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 Yang 31. Satu. 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 Oh iya. Heeh. Terus dua, tiga, empat, empat, lima. Satu. Mana? Benar. Oke, lebih. Yang benar nyanyinya. Yuk, 1, 2, 3. Yang keras ya. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tuh, yang penting hasil akhir 1. Proses penting ya untuk memastikan bahwa tetap ikutin. Lama-lama bisa cepet. Itu kan kayak anak SD nyanyi dari 1 sampai 5 aja sulit ternyata ya. Kenapa sih senam otak penting? Kalau bagi saya prinsipnya adalah, filosofinya adalah kalau kita bisa mengendalikan anggota tubuh sendiri, kita berarti bisa memimpin diri sendiri. Dan kita juga bisa akhirnya nanti bisa mengendalikan tangan orang untuk mengeluarkan dompetnya, memberikan rezekinya pada kita. Bagus tuh kalau kayak Betul atau tidak? gitu bisa. Tapi kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, contoh seperti ini, itu aja sulit. Berharap orang lain bisa ngeluarin duitnya buat kita. Kan secara bisnis kita begitu toh. Nggak akan terjadi. Jadi frekuensimu ke sana arahnya. Oke, coba lebih cepat. 1, 2, 3. 5, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Paling di doang 5, 1. Ini prinsip juga mengenai kebiasaan. Jadi kebiasaan baru memang sulit, tidak apa-apa kalau masih sulit, jangan menghakimi diri. Tetap yang penting berlatih pasti bisa. Begitu juga untuk pekerjaan, kalau masih baru pastikan kalau mau jadi pemimpin, nanti kan pemimpin masa depanku ini. Ya toh? Nggak apa-apa, pertama sulit untuk basa-basi sama orang, kita belajar untuk basa-basi. Enggak, kita nggak sulit mas. Oh ya, gampang ya dari tadi langsung ikrip sama saya ya kan? Karena the power of small talk itu penting buat generasi sekarang yang pengennya to the point, to the point, to the point, to the point. Gimana di TikTok? Absolutely, kalau lu suka mental breakdown gitu kan, mental health-nya lagi kacau boleh. Ya, oke. Tahapan terakhir adalah hook. Hook ini adalah tahapan terakhir adalah positif. Jadi gerakannya adalah gampang, kaki disilangkan, ditaruh sebelah kiri. Oke. Coba jokes. Ada kakinya? Alhamdulillah. Ini loh Bang, ini. Oh ya. Ini. Kemudian punggungnya ketemukan, ketika kaki kanan Anda di depan, tangan kanan naik ke atas. Sehingga dia bersalaman, betul? Ya, putar, letakkan di dada. Aman kakak. Jadi putar. Ya. Oke. Perhatikan ini belajar stabil, belajar untuk mengamati nafas, belajar masuk ke frekuensi positif karena tahap ini adalah tahap positif. Nafas yang baik adalah nafas perut atau dada? Dada. Perut. Napas buatan. Perut. Napas buatan. Ampun mas, ampun. Angel. Jangan jadi ya. Oke. Kalau nafas dada itu hanya memperpanjang Anda nanti sampai tidur lagi. Itu kenapa ketika Anda rebahan, coba lihat bayi itu kalau tidur, yang naik turun perutnya, betul? Nah, Anda lupa tuh nafas perut ketika hidup berjalan. Oke. Ya toh? Nah, itu tidak banyak fungsinya untuk menambah oksigen dalam otak. Itu napas diafragma ya. Ya, pinter. Anaknya siapa kia ya? Mama ya. Anaknya mama, oke. Oke. Sekarang ambil nafas perutnya. 1, 2, 3. Nafas perut, dada tidak diangkat, Neng. Bayangkan balon yang tadinya kempes masuk ke dalam perut. Jadi yang gendut tambah gendut. Yang dulunya sedikit jadi tambah maju. Paham? Ini bermanfaat betul untuk membuat Anda sehat. Oke. Oke. Coba ambil nafas lagi. Oke mas. Embuskan. Kita boleh pakai 4, 7, 8. Jadi ambil nafas 4 hitungan. Saya berhitung. 7 ditahan. Kemudian 8 dihembuskan. Jadi embuskan enggak, gitu enggak. Kan belum ada makan. Takutnya alhamdulillah saya pingsan nanti. Ya, embuskannya.
sampai 8 selesai. Coba latihan dulu sebelum pakai musik, karena penting untuk menstimulasi otak kita. Ambil nafasnya. 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gampang ya. Oke, sekarang pakai musik. Kembali lagi, kaki kanan, tangan kanan. Ini kenapa begini? Memastikan bahwa ini kaki kanan saya. Lah begini bang, naik ke atas. Oh gitu. Ada tangan kaki kiri toh, berarti tangan kiri yang naik. Oh boleh. Udah, putar letakkan, tidak ada. Ini sejajar. Anda itu sejajar. Harus sejajar. Tidak, justru tidak. Perhatikan tangannya. Ini dulu. Nah, tangan kanan yang naik. Nah, karena biar perhatikan ini kaki kanan toh, Oh iya. ini tangan kiri toh. Nah, selalu bersilangan, oke? Oh, oke. Hitungan ketiga, pejamkan mata Anda. 1, 2, 3. Pejamkan matanya, rasakan betul energi positif ketika Anda ambil nafasnya. Tersirkulasi dengan baik seluruh oksigen, mengeluarkan seluruh energi negatif dalam tubuh Anda. Ambil nafasnya. 4, tahan. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafasnya. 2, 3, 4, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan ketiga, buka matanya. 1, 2, 3. Ganti kakinya. Harus gantian. Jadi kaki kiri. Oke. Pastikan kalau kaki kiri yang tangan kiri baru naik ke atas. Nah, tangan kiri naik ke atas. Putar. Nah, pasti berbeda lagi toh. Hitungan ketiga, pejamkan mata Anda kembali. 1, 2, 3. Belajar betul menyadari nafas. Ambil nafasnya. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafasnya. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan ketiga, buka mata Anda. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Ngantuk. Nah, mulai belajar. Ini masuk ke gelombang fokus, gelombang alfa untuk belajar cepat. Ya, jadi penting untuk belajar tiap hari. Harus sampaikan bahwa ini punya Paul and Gail E. Dennison, suami istri dari tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi sudah dipakai di mana-mana. Harapan saya di sini pun sebelum melakukan apa-apa, coba senam otak biar selalu ingat. Jadi praktekkan di rumah. Ingat setiap hari. Kalau lobang ya tidak six pack. Terima kasih, sampai bertemu di podcast kami berikutnya. Dadah.